Penuh inspiratif, kita ikuti Ngobras. Ngobrol bareng komunitas bersama Pro 1 RRI Sumeneb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Sumeneb dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net. Kita jumpa kembali di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya Ani Purnama. Wah, kalau bulan Agustus itu memang identik dengan bulan kemerdekaan. Kira-kira kita sudah merdeka dan bebas dari apa saja ya? Yang pasti tamu saya di kesempatan kali ini akan berbicara soal merdeka dari sesuatu nih. Oke, kita akan ikuti perbincangan saya selengkapnya di Ngobras bersama tamu saya malam ini. Selengkapnya setelah yang berikut ini. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Kembali di Ngobras spesial edisi kemerdekaan. Oke, malam ini tamu saya dari komunitas penggiat lingkungan yang sangat concern di bidang kebersihan lingkungan dan segala sesuatu yang terkait dengan lingkungan ya, yang mungkin tidak banyak orang yang penuh perhatian pada bidang yang satu ini. Baik, saya sudah bersama dengan founder dari komunitas penggiat lingkungan, ada Mas Afri atau nama lengkapnya tuh Makhalafri Iskandar gitu ya. Benar, Bu. Sudah Pak Haji dong. Waduh. Baru datang. Marhaban Pak Haji. Ya, terima kasih, Bu. Oke, Mas Afri, terima kasih loh sudah hadir di studio malam ini. Kita Sama-sama, akan Bu. bincang-bincang soal merdeka dari sesuatu. Dalam hal ini adalah merdeka dari sampah. Karena Benar. memang yang hadir tamu saya malam ini adalah seorang penggiat lingkungan yang sekaligus juga founder dari komunitas penggiat lingkungan. Oke, Mas Afri, apa sih yang melatar belakangi kenapa harus ada tagline merdeka dari sampah? Kalau dibilang melatar belakangi, karena memang saat ini ya Bu ya, sampah ini bisa dikatakan dalam kondisi darurat, baik di Indonesia maupun khususnya di Sumeneb nih, karena memang jangankan di pinggir jalan ya Bu, di tempat kontainer aja yang sudah jelas-jelas itu tempat sampah, masih banyak orang yang tidak memastikan sampahnya masuk ke dalam kontainer. Nah itu dia, masih berceceran di luar. Benar, ya. Makanya kalau misalkan kebiasaan ini tidak dihentikan, maka penjajah hilang, sampah datang Bu untuk menjajah kita sebagai manusia. Gak enak banget tuh ya, sama-sama gak enak tuh Mas. Benar Bu. Padahal sampah itu ada karena manusianya Bu. Jadi kalau misalkan sampah itu dibiarkan berserakan karena kebiasaan manusianya, ya dampak negatif, dampak buruknya ya akan kembali ke manusia itu sendiri. Makanya merdeka dari sampah ini penting dibahas, selain karena dalam momen bulan kemerdekaan. Nah, ini isu sampahnya juga lagi darurat ini. Lagi darurat. Betul. Kenapa disebut darurat Mas? Ya balik lagi Bu, karena volumenya makin bertambah. Kalau misalkan dilihat di tempat pemprosesan akhir atau TPA itu kondisinya sudah menggunung Bu. Dan kalau misalkan kondisinya sudah menggunung, maka akan membuka lahan baru, jadi numpuk sampah baru. Dan biasanya efeknya itu tidak dirasakan oleh masyarakat kota, tapi masyarakat di sekitar TPA itu, entah baunya, entah penyakitnya. Atau yang paling parah itu Bu, biasanya kalau sudah di sekitar TPA itu, sumurnya itu airnya sudah tidak bisa dikonsumsi lagi karena gitu ya. Sampahnya itu apalah istilahnya, terkontaminasi dengan air yang di dalam tanah. Dalam tanah itu ya. Gitu. Terus solusinya apa ketika sampahnya itu sudah menggunung? Solusinya gimana? Salah satu solusinya memang balik lagi ke kata merdeka Bu. Jadi yang disebut dengan merdeka dari sampah itu, merdekanya itu erat kaitannya dengan manusianya Bu. Jadi manusianya dulu yang harus merdeka. Merdeka dalam artian manusianya itu harus paham bagaimana cara mengelola sampahnya dengan baik dan benar. Jadi bukan
hanya memastikan sekarang minimal kan membuang sampah pada tempatnya. Nah. Tapi kalau misalkan kebiasaan ini tidak di-upgrade untuk memilah sampah, mengelola sampahnya dengan baik, maka volumenya akan terus bertambah tuh, bukan malah berkurang. Nah, fokusnya itu kan mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA. Jadi solusinya memang pemilahan, Bu, di setiap sumber sampahnya. Jadi sumber sampah itu kan ada dari rumah tangga, dari pasar, dari sekolah. Nah, dari sumber-sumbernya itu yang harus bertanggung jawab memastikan sampahnya selesai di situ juga. Jadi jangan sampai berakhir ke TPA, Bu. TPA. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika sudah berakhir di TPA, solusinya tadi adalah pemilahan. Ya, benar. Ada nggak sih petugas yang petugas yang memang rela kerja untuk pemilahan sampah itu sendiri, Mas Afri? Kan biasanya kalau cari gampangnya deh kita bakar aja gitu. Ini efeknya apa misalkan dibakar? Ya, balik lagi, Bu, memang dibakar ini adalah salah satu cara tercepat. Cara paling instan. Betul, instan. Jadi memang yang instan sekarang lagi digandrungi, mulai dari mie instan sampai bakar sampah. Nah, balik lagi ke air panas instan loh ada. Balik lagi ke TPA, Bu. Di TPA itu sebenarnya sudah ada proses pemilahan, Bu. Biasanya di TPA itu ada pemulung-pemulung yang memilah sampahnya. Cuma memang lebih banyak sampah residunya atau sampah yang tidak bisa diurai, sehingga muncullah tumpuan-tumpuan sampah itu. Ya kalau misalkan dibakar, Bu, balik lagi akan kembali ke diri kita sendiri. Mungkin dianggap ya, Bu, misalnya di rumah saya bakar satu titik. Ya kalau misalkan kebiasaan ini terus diterapkan oleh seluruh manusia, maka kan asap hasil pembakarannya itu akan mengelilingi kita, Bu. Ya, jangan heran kalau misalkan tiba-tiba punya penyakit kronis yang berkaitan dengan pernafasan atau entah sakit jantung, paru-paru, asma dan sebagainya. Karena ya itu tadi, kita tidak sadar melakukan kebiasaan buruk yang secara terus-menerus. Mungkin karena masih di satu titik, tapi kalau misalkan kebiasaannya terus-menerus dan dilakukan secara masif, ya dampak negatifnya balik ke kita, Bu. Ya itu contoh kalau dibakar. Kalau misalkan dibuang ke laut misalkan. Dibuang ke laut? Sampah dibuang ke laut. Ada ya? Banyak, Bu. Ibu kalau ke Talango itu, Bu, cita-citanya apa itu buang ke laut? Di pinggir-pinggir pelabuhan Kaliangat itu banyak sampahnya, Bu. Jadi jangan heran kalau misalkan besok-besok nih kita cepat dapat penyakit yang kronis kayak kanker dan sebagainya, karena ikan-ikan yang ada di laut itu sudah terkontaminasi dengan mikroplastik. Dengan sampah-sampah itu tadi ya. Terus ikannya kita konsumsi. Ikannya dimakan. Masya Allah. Pagi hari sarapan. Ternyata dagingnya itu sudah terkontaminasi sama mikroplastik. Dan itu sudah ada risetnya, Bu. Cuma saya nggak baca detail. Cuma ya sampahmu itu akhirnya kalau kebiasaan buruknya itu tidak dihilangkan, maka akan berakhir di meja makanmu. Jadi ikan itu sebenarnya dagingnya sudah terkontaminasi sama mikroplastik kalau kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan itu tidak dihilangkan gitu. Seperti itu ya. Jadi memang dulu pada saat kita kecil di TK, di SD itu sering banyak tagline, buanglah sampah pada tempatnya. Sampai guru-guru kita, nggak boleh loh buang sampah sembarangan, harus dibuang ke tempatnya. Ini hal-hal kecil yang dulu ada di memori kita, mungkin dianggap sebagai hal yang biasa gitu ya, Mas Afri. Tapi sebenarnya kata-kata itu akan kita bawa sampai kita dewasa dan dampaknya itu akan luar biasa kalau kita tidak mematuhinya. Benar. Itu kan hal yang paling sederhana tuh, membuang sampah pada tempatnya. Ini belum juga disuruh milah-milah. Ya. Sampah yang bisa didaur ulang, sampah yang yang kering, yang basah. Ya. Kan kebanyakan kalau di rumah tangga saya nih misalnya suka males gitu kan, ini sampah kering kumpulin aja sama sampah yang basah kan nanti diambil juga sama bapak tukang sampah gitu kan. Kadang kita suka berpikir dengan image yang seperti itu. Gimana nih Mas Afri kontribusi dari komunitas penggiat lingkungan untuk menghilangkan stigma-stigma seperti itu?
Ya salah satu usaha kami ya Bu, ya berkolaborasi dengan RRI ini Bu. Jadi ini suatu kebanggaan bagi kami komunitas pegiat lingkungan yang memang basis pergerakannya adalah swadaya Bu. Tidak ada support dari manapun, kita memang bergerak karena keresahan melihat sampah berserakan dan banyak TPS-TPS liar. Jadi kami tergerak bagaimana ya minimal kita kolaborasi untuk mengedukasi masyarakat. Ya karena RRI ada wadah untuk memfasilitasi keresahan kami, ya ini salah satu ikhtiar kami. Selain memang di komunitas kami itu ada fokusnya masing-masing Bu, kayak Bu Dwi itu bergerak di bank sampah, terus Bu Dani itu fokus di ekoenzim, Pak Inong di Magot dan sebagainya. Memang itu adalah solusi Bu, solusi dari segala urusan sampah. Jadi kalau misalkan kayak di rumah punya sampah anorganik atau sampah kering, ya nanti bisa dijadikan tabungan Bu ke bank sampah misalkan. Atau setiap pagi ada sisa nasi atau sisa sayuran gitu, itu bisa jadi ekoenzim. Ya ekoenzim sayuran yang masih segar Bu, jadi kayak kulit-kulit, sisa-sisa kulit buah gitu. Tapi kalau misalkan sudah yang hasil olahan, itu bisa jadi pakannya Magot. Magotnya nanti bisa jadi pakannya ternak dan sebagainya. Jadi tidak ada yang percuma ya, semuanya benar, berdaya guna gitu kan. Karena istilah sampah itu muncul ketika organik dan anorganik itu menyatu. Jadi muncullah istilah sampah. Padahal kalau misalkan masyarakat itu mau memilah sampahnya dari sumbernya, kalau misalkan di rumah ya harus dipilah dari rumah. Maka pertama masyarakat itu bisa memanfaatkannya lagi, ya minimal bisa jadi tabungan yang bisa jadi uang, terus bisa jadi kompos untuk yang sampah anorganik. Terus yang kedua Bu, kalau misalkan kebiasaan memilah ini diterapkan di seluruh masyarakat, maka tugas atau beban pekerjaan dari petugas kebersihan ini tidak terlalu berkurang ya, berat Bu, karena ya bayangin ya Bu ya, sampah jadi satu. Saya bukan cuma membayangin, tapi saya udah saya kadang kasihan Bu ke jadi pelaku. Petugas kebersihan tuh masyarakat sekarang mau iuran aja susah Bu ya Bu, ditarik iuran 10.000 aja, padahal 10.000 itu kan dalam 1 bulan ya Bu. Bagi 30 kan enggak nyampe 1.000 itu Bu. Itu aja kadang berat nagihnya. Nah, makanya kalau misalkan kebiasaan memilah ini diterapkan, bisa salah satunya mengurangi beban pekerja ini petugas kebersihan yang ngangkut sampah itu. Kira-kira bisa nggak ya Mas Afri, masyarakat kita itu nantinya punya kebiasaan buat milah-milah sampah sendiri tuh? Kok kayaknya agak susah nih. Gimana cara dari komunitas penggiat lingkungan untuk meyakinkan masyarakat kita, ayo dong kita pilih sendiri, biar nanti petugasnya tidak terlalu, bebannya tidak terlalu berat, biar nanti sampahnya juga yang bisa didaur ulang segera bisa didaur ulang, yang bisa dibikin Magot atau ekoenzim atau apa gitu. Caranya gimana sih Mas untuk ngasih edukasi ini ke masyarakat gitu? Ya, kalau balik ke cara, memang ada 3 unsur ya Bu. Jadi unsur pemerintah, unsur masyarakat, sama unsur pegiat lingkungan kayak kami ini. Jadi memang tugasnya pemerintah nih Bu yang utama, kayak membuat regulasi yang tepat, terus memberikan fasilitas sarana prasarana terkait kebersihan. Lalu barangkali bisa disiapkan juga semacam reward dan punishment kepada masyarakat. Jadi plus edukasi Bu. Jadi 3 rangkaian ini saya rasa hal yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah. Terus yang unsur yang kedua masyarakat Bu. Jadi masyarakatnya harus juga mau sadar bahwa sampahmu itu adalah tanggung jawabmu. Jadi jangan nunggu pemerintah untuk datang. Mana ini pemerintahnya? Kok sampahnya berserakan? Tidak bisa. Jadi memang harus kolaborasi. Begitupun dengan kami pegiat lingkungan. Jadi apa yang bisa ide yang berangkat dari keresahan itu yang bisa kami
laksanakan, ya kami laksanakan sesuai kemampuan kami masing-masing, Bu. Jadi kalau kayak saya itu fokus di sekolah-sekolah dengan program sedekah sampah dan beasiswa sedekah sampah. Jadi siswa-siswa di sekolah itu dikenalkan ini loh manfaatnya kalau sampahmu dipilah, minimal jadi beasiswa. Jadi tertarik tuh, Bu, teman-teman siswa-siswa di sekolah-sekolah untuk ngumpulin sampahnya sendiri. Benar. Gitu ya. Jadi minimal sudah memilah sampah di sekolah, Bu. Dan itu sudah alhamdulillah sudah terlaksana. Begitupun dengan di bank sampah, bahwa sampahnya itu kalau ditabung bisa jadi uang loh, nanti bisa diambil 6 bulan sekali untuk biaya sekolah anak atau biaya hari raya gitu, atau apapun lah bisa digunakan. Begitupun dengan ekoenzim dan maggot. Jadi semua memang harus kolaborasi, Bu, dari 3 unsur itu. Dan memang terkadang masyarakat ini kan harus diberikan semacam pancingan dulu ya, Bu, kayak stimulan dulu ya. Benar, minimal dikasih contoh, terus dikasih manfaatnya, Bu. Jadi kalau sudah dikasih contoh dan tahu manfaatnya, insya Allah lambat laun masyarakat itu akan sadar dengan sendirinya. Begitupun misalkan ada masyarakat yang masih enggan untuk mengelola dengan baik dan benar, pasti lambat laun kalau misalkan satunya sudah menerima manfaat, akan getuk tular dengan sendirinya tuh, Bu. Ini loh aku punya tabungan sampah gitu. Ini bisa beli seragam anakku setiap ajaran baru gitu. Padahal dari hal yang awalnya tidak bernilai, Bu, sehingga bisa jadi seragam misalkan gitu. Iya, memang kalau kita dengar istilah sampah itu kan identik dengan sesuatu yang kotor, Benar. yang tidak bermanfaat apa-apa, yang memang harus dibuang gitu. Tapi sebenarnya di balik itu semua, kalau kita ingin belajar lebih, sampah itu juga bisa jadi uang, kata Bu Dani waktu itu. Benar, Bu. Dan juga melalui program sedekah sampah dan beasiswa sampah ya di sekolah-sekolah, itu sudah terlaksana di berapa sekolah nih, Mas Afri? Kalau di Sumeneb? Di Sumeneb itu Mansumeneb, SMK Al-Karimiyah, SMA 2 sama SMA Muhammadiyah, Bu. Jadi ada 4 ya. Sekolah. Itu sudah terlaksana. Berapa tahun, Mas? Sudah, Bu. Sudah di 3 tahun jalan. Keren ya. Itu gimana sih programnya? Jadi sedekah sampah itu maksudnya gimana? Siswa disuruh sedekah dalam bentuk sampah atau gimana? Ya. Jadi kalau di biasanya itu gerakannya ada 2, Bu, nabung sampah sama sedekah sampah. Nabung ini kayak orang nabung uang ke bank, cuma bedanya itu kita yang ditabung sampah Jadi, kering. Ya, sampah-sampah yang bernilai lah, Bu. Ada jenis-jenisnya banyak. Terus sedekah sampah ini beda sebutannya. Kalau nabung itu nasabah, sedekah ini donatur, Bu. Oh, oke. Gitu. Jadi biasanya kami mengajak kerjasama sekolah-sekolah untuk jadi donatur sedekah sampah. Nanti hasil dari penjualan sedekah sampah itu dikembalikan lagi ke pihak sekolah dalam bentuk bantuan awalnya. Cuma memang karena kampanyenya biar lebih menarik, akhirnya dibentuklah beasiswa sedekah sampah. Jadi memang ya lebih ke branding juga, Bu. Biar menarik masyarakat. Sampah ini bisa jadi beasiswa loh untuk siswa-siswa yang ada di sekolah. Bahkan terakhir kali yang penyerahan di SMK Al-Karimiyah itu, Bu, kami juga lebih memperluas lagi manfaatnya ke wali siswa. Karena di SMK Al-Karimiyah itu siswa juga mengajak keluarganya di rumah untuk memilah. Nah ini jadi cakupannya lebih banyak dong, benar. Lebih besar. Karena cakupannya sudah besar, terus akhirnya penyerahannya juga dilibatkan wali. Jadi walinya. Pada saat terakhir itu dua siswa dapat beasiswa, satu wali siswa itu dapat bantuan sembako, Bu, dari hasil sedekah sampah itu. Itu murni komunitas penggiat lingkungan yang melakukannya, yang basically dari komunitasnya Mas Afri ya, komunitas Bu. Penggiat lingkungannya. Dan itu satu-satunya ya di Sumeneb ya? Ya, Bu. Insya Allah belum ada, Bu. Keren ini. Sedekah sampah dan beasiswa sedekah sampah belum ada, insya Allah. Keren banget. Cuma memang balik lagi, Bu, di balik
Ceritanya kan enak nih Bu. Di balik semua kesuksesan yang diraih kali ini ada air mata yang bercucuran. Benar Bu, karena balik lagi anggotanya di komunitas kami bukan malah bertambah tapi lambat laun berkurang Bu, karena menjalankan sampah ini spesifik ya Bu, orang yang mau jangankan di sampah ya Bu, di setiap organisasi manapun lambat laun seleksi alam pasti ada Bu. Betul. Ditambah lagi ngelola sampah. Jadi seleksi alamnya. Jadi gimana perasaannya sekarang dengan kencang, bertambahnya waktu, sampah yang semakin banyak dan menumpuk, malah anggotanya ini semakin berkurang. Semangatnya berkurang nggak? Insya Allah enggak Bu, enggak, karena saya komunitas itu hilang satu anggota tapi nambah Bu Ani dari RRI Bu gitu. Iya, benar. Jadi fokus di edukasinya. Ada di pemberitaan itu dari RRI juga baru kayak nambah satu lagi. Nambah satu lagi ya. Jadi memang kami jangan fokus pada masalah Bu, tapi langsung fokus pada solusi. Ketika kita ada tantangan nih, jangan fokus sama masalahnya nih Bu. Jadi fokus sama solusi. Jadi ketika ada satu teman memutuskan untuk tidak lagi bergabung, ya nyari teman lagi. Gitu ya. Iya, tapi yang pasti bulan kemerdekaan ini menjadi momentum bagi kita semua untuk merdeka dari segala sesuatu yang banyak negatifnya ya. Benar. Kan. Jadi salah satunya adalah bagaimana kita merdeka dari sampah, yang itu dimulai dari diri kita sendiri. Gimana kita memerangi diri kita sendiri untuk malas gitu, malas milah-milah sampah, malas buang sampah pada tempatnya. Nah itu hal-hal yang harus kita perangi dari diri kita sendiri supaya emang benar-benar merdeka dari sampah. Benar. Terakhir nih Mas Afri, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat terkait dengan program dari komunitas penggiat lingkungan ini di bulan kemerdekaan khususnya, bagaimana kita semua supaya bisa benar-benar merdeka dari sampah? Kami selaku komunitas pegiat lingkungan mengajak kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Sumeneb untuk lebih sadar lagi bahwa sampah itu adalah tanggung jawabmu sendiri. Usahakan untuk selesai di sumbernya masing-masing. Jadi kalau di rumah harus selesai di rumah. Dan ini persoalan bukan akan selesai dalam waktu singkat, tapi perjalanannya panjang. Jadi butuh kolaborasi antara masyarakat, pemerintah. Jadi tidak boleh ada lagi saling salah menyalahkan, ini salah pemerintah, ini salah masyarakat, tidak boleh, karena persoalan ini persoalan cita-cita masa depan. Ini kita sekarang lagi dititipkan masa depan oleh anak cucu kita. Jadi mari kita berusaha untuk merdeka dari sampah dengan terlebih dahulu merdeka dari secara pikiran untuk mengetahui pengelolaan sampah yang baik dan benar. Gitu, bahwa sebenarnya sampah itu tidak melulu identik dengan kotor dan tidak bernilai, tetapi kalau kita mau lebih belajar bagaimana cara memanfaatkan sampah yang bisa didaur ulang, dan juga ada banyak cara-cara lainnya ya Mas Afri. Benar. Kita juga nantinya akan mengambil pelajaran dan hikmah serta manfaat dari sampah yang mungkin kita selama ini memandangnya sebelah mata. Benar. Oke, terima kasih sudah bincang-bincang dengan saya malam ini. Luar biasa nih, merdeka dari sampah. Mudah-mudahan memang ini bukan cuma slogan ya Mas Afri, Amin, insyaallah, tetapi juga bisa segera kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di malam ini di Ngobras, dan sampai jumpa lagi di episode yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.